Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya. Coba lihat kanan kirinya, katakan mari bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita malam hari ini. Tundukkan kepala kita bersama-sama, kita naikkan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini, menyatukan hati kami untuk mempersembahkan pujian, pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, sehingga ada puji-pujian pengagungan yang dahsyat kepada Engkau Tuhan, dan kuasa-Mu bekerja menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, sehingga ada mujizat, ada pemulihan, ada kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau besarkan nama-Mu, kami mau puji nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Mari kita semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau puji Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau angkat suara kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kemurahannya besar, tiada
mempermuliakan nama Tuhan, berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Dengan mengakui semua dosaku, maka telah nyata setia dan adil, berkenan murni dan sucikan dari segala yang jahat.
yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia selalu menyertai kita, selalu serta. Amin. Setia mengiringmu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janjimu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai
Kau Tuhan yang ada di sampingku, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Amin Yesus. Saat badai ku tahu Engkau selalu. Coba saja nyanyikan refrennya. Haleluya Yesus. Oh Tuhan yang bekerja Yesus, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Oh Tuhan yang ada di sampingku, saat badai ku tahu Engkau. Haleluya, tetap sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku, saat badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang ada di janji-Mu, takkan badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang ada di sampingku, saat badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Serahkan kepada pembicara. Kami berdoa bersyukur Bapa surgawi untuk anugerah-Mu. Biar ibadah kami ini puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti, membuka mata rohani kami, supaya kami tahu Tuhan pengharapan apakah kami sebagai orang Kristen yang memiliki. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya, dengan judul tatanan ilahi ya saudaraku. Nah, saudara, pada awal-awal tahun berapa ya, 90-an mungkin ya, dunia itu mendefinisikan alam semesta ini di adanya itu karena kebetulan saudara. Ya, karena kebetulan, karena ada benturan apa, terus ada, yaitu pemikiran orang-orang pinter gitu saudara. Tapi ternyata terakhir ini saudara, ada alat yang dikirim ke luar negeri, ke luar angkasa itu ya, alam semesta itu saudara, itu seperti lensa gitu ya, terus melihat alam semesta. Alam semesta itu gede sekali. Nah, mengejutkan para ahli yang dulu berpendapat, alam semesta itu kebetulan ada begini. Tapi ternyata saudara, dari lensa itu dilihat bahwa alam semesta itu teratur sekali, ya, tidak semerawut gitu loh saudara. Coba kita lihat di dunia ini saudara. Dulu musim hujan itu ada waktunya, ya saudara, dulu ya. Jadi semua itu teratur kan, musim hujan, nanti kemarau. Ada yang noto,
ada yang menata gitu, ya, ada yang menata. Nah, demikian juga, saudara, Tuhan itu membuat kita itu sebenarnya ada keteraturan, ditoto sama Tuhan di dalam diri kita ini ditata. Nah, itu namanya tatanan ilahi, ya, saudaraku. Nah, kita akan belajar. Kalau kita mengerti akan pelajaran ini, saudaraku, kita akan bisa bertumbuh rohani dengan kuat dan kita bisa memahami, aku kok ngalami ini tuh gara-gara apa? Tahu, saudaraku, ya. Yuk. Kok nggak sholat? Nah, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menembuskan, saya ganggu. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan itu bentuk kita ini dari debu tanah, ya, dari tanah dibentuk hidung dan sebagainya itu, saudaraku. Nah, supaya bisa hidup, tanah itu bisa hidup, terus dihembusi nafas masuk melalui hidung sini, saudaraku, ya. Nah, nafas ini sebenarnya itu adalah roh Tuhan sendiri, ya, saudaraku, roh Tuhan sendiri, dari kata-kata nesama itu, dimusno. Nah, ketika kehidupan Tuhan, yaitu roh Tuhan itu masuk di dalam tubuh tanah itu, maka terjadilah, maka terbentuklah, dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Itu aslinya, itu jiwa yang hidup, ya, saudaraku, jiwa yang hidup. Nah, roh yang Tuhan hembuskan itu gunanya supaya kita ini kalau berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat roh itu, ya, saudara, lewat roh itu. Jadi saudara merasakan bisa nangis, bisa tertemplak oleh firman, ya, itu rohmu. Kok bisa begitu? Karena ada roh di dalam dirimu itu, ya, saudara, ada rohnya itu. Nah, saudara bisa percaya. Karena apa? Bukan karena kepintaran, tapi karena ada roh yang ada di dalam tubuh jasmani kita ini yang dari tubuh tanah. Maka kita bisa mengasihi, bisa, saudaraku, berharap, bisa percaya. Nah, itu karena apa? Ada roh, ya, saudaraku. Jadi saudara baca firman, terus tiba-tiba kok bisa mengerti. Nah, itu roh Tuhan, itu bicara di dalam roh kita. Tapi kita tidak mendengar. Loh, dia toh rohku itu kok mendengar gimana? Nah, saudaraku, prosesnya itu, ya, saudara, prosesnya, saudara, kita tidak perlu tahu prosesnya. Tapi yang jelas roh Tuhan itu bicara dengan roh kita, maka kita tiba-tiba ngerti firman Tuhan, ya, saudaraku. Nah, itu roh, sehingga kita ini terhubung, connect dengan Tuhan itu karena di dalam diri kita ada roh, saudaraku. Nah, setelah ada roh gabung dengan tubuh jasmani dari tubuh tanah menjadi jiwa, saudara. Jadi dari jiwa itu terbentuk karena ada roh yang Tuhan hembuskan masuk, ya, terjadi jiwa. Jadi jiwa itu gunanya itu apa? Jiwa itu gunanya, saudaraku, menerima perkataan atau menerima pengertian dari roh itu, ya. Kalau kita sudah mendapatkan pengertian dari roh itu, maka jiwa itu menyuruh tubuh untuk melakukan apa yang dimaui oleh roh, ya, saudaraku. Nah, menjadi itu eksis itu menyatakan. Menyatakan apa? Menyatakan apa yang roh Tuhan itu bicara dalam roh kita, maka saudaraku, jiwa kita ngerti. Nah, jiwa ini akan memerintahkan tubuh untuk lakukan.
Paham ya saudaraku? Ini tatanan yang Tuhan itu bentuk sebenarnya dari awal itu begitu. Ya saudaraku. Nah, ini saudaraku. Tatanan ini gambarnya begini, ya. Pada waktu Tuhan bicara, baik melalui hati langsung atau melalui firman, itu di dalam diri kita yang nangkep siapa? Ya roh kita ini nangkep. Ya saudaraku. Zaman Kejadian Tuhan bilang apa? Kamu makan pohon kehidupan. Ya saudaraku. Jangan makan pohon pengetahuan. Ya. Lah, pohon kehidupan itu itu adalah gambaran daripada roh Tuhan itu bicara di dalam diri kita. Itu gambarannya itu adalah pohon kehidupan. Ya saudaraku. Jadi awal itu Tuhan suruh kamu makan dari pohon kehidupan. Ya saudara. Kalau sekarang itu kita makan dari firman, dari mana yang turun. Itu pohon kehidupan, saudara. Ya. Nah, kalau sudah menerima, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu jiwa itu akan mewujudkan. Caranya gimana jiwa akan mewujudkannya? Dia nyuruh bodi, menyuruh tubuh ini untuk lakukan. Ya saudara, ini tatanannya begitu. Dan bagaimana kalau orang malas baca Alkitab? Dan dia tidak dapat makanan rohnya. Ya saudara, makanannya dia tidak dapat. Ya. Ilham roh atau inspirasi roh dia tidak dapat. Nah kalau dia tidak dapat, jiwa nggak bisa mengakses, jiwa tidak kosong, saudaraku. Kalau jiwa kosong, jiwa itu akan cari isi. Isinya dari mana? Dari dunia. Masuk. Ya saudara. Karena itu setiap orang Kristen, kenapa kok orang Kristen itu harus setiap hari merenungkan firman? Itu untuk isi roh dulu, supaya nanti jiwamu jangan kosong. Kalau jiwamu kosong, kamu lihat dunia, nah kamu isi dengan kesukaan dunia itu. Ngerti nggak saudara? Ya, nah sayang banyak orang Kristen itu nggak suka baca Alkitab, doa nggak suka. Akhirnya apa? Rohnya nggak dapat. Kalau rohnya nggak dapat, jiwanya kosong. Nah, itu gampang jatuh dalam dosa. Ya saudara, gampang jatuh dalam dosa. Dia akan nyuruh tubuhnya itu juga akan menyuruh jiwanya itu apa? Untuk memenuhi kesenangannya, saudara, pleasure-nya, kenikmatannya. Ya saudara. Nah, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, saudaraku, jiwa manusia itu lebih senang tidak mendengarkan apa yang roh ini mau, tapi lebih senang mendengarkan dunia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya saudaraku. Maka sekarang ada tarik-tarikan, saudaraku, antara roh dan jiwa, sehingga jiwa itu jadi medan tempur. Satu, keinginan Tuhan supaya kita ini taat, ya saudara. Tapi jiwa ini lebih suka menuruti kehendak daging, lebih senang. Ya saudara. Saya tanya, saudara lebih senang ke tempat pesta yang mewah atau ke tempat orang mati? Senang ke tempat pesta, saudara. Kok bisa senang? Nah itu jiwamu yang narik. Ya saudara. Jiwamu yang narik ke sana. Paham nggak saudara? Ya, karena sudah ada kecenderungan jiwa itu lebih senang mengikuti daging. Ya saudara. Nah, jadi jiwa kita ini medan tempur. Ya sekarang, kondisi sekarang ini, saudaraku, jiwa kita itu adalah medan tempur antara keinginan Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan, atau melawan keinginan daging. Jiwamu, jiwa saya selalu, ya selalu kalau ada kenikmatan dunia dan
daging, otomatis jiwa kita tertarik. Walaupun Anda seorang rohani. Tarung sekarang. Ya, 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, sekarang, saudara, keinginan-keinginan daging itu perang terus. Mau supaya jiwa kita ngikuti keinginan daging. Awas saudaraku ya. Ini selalu kehidupan kita selalu begitu, ditarik terus. Jadi perang terus ini. Dan apakah sekarang saya masih perang? Ya masih. Kalau masih pakai tubuh ini masih perang terus. Antara ditarik kenikmatan daging atau keinginan roh. Ya saudara. Paham ya? Jadi kalau saudara kita ini terseret masuk dalam dosa, itu bukan karena salah yang di luar, tapi karena jiwamu cenderung ke arah sana. Ya saudara. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Saudara, firman Tuhan bilang begini, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, lihatlah burung pipit di udara, tidak nabur, tidak nuai, tapi bisa makan. Ya saudara, Anda percaya nggak firman Tuhan itu? Percaya nggak? Amin ya, saudara, percaya. Tapi ketika Anda ada kesulitan, hatimu jujur, ono rasa khawatir, ada. Selalu. Loh, padahal Tuhan janji. Saya tanya lagi, Tuhan itu bisa mengingkari janjinya enggak? Enggak, semua yakin, amin gitu. Tapi ngapain kok masih khawatir? Nah, saudara. Nah, saudara, ini kelemahan jiwa kita. Jiwa kita itu mau kalau percaya, kalau dia sudah melihat, itu jiwa kita. Nek belum lihat, susah percaya. Tuhan bilang, jangan khawatir, aku pelihara. Tapi Anda belum lihat. Jadi jiwamu tuh pasti masih khawatir. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini bicara mengenai Thomas, murid Tuhan Yesus. Thomas lihat ketika Yesus berkata, Lazarus keluar. Lihat, Lazarus yang mati dan bau keluar. Ya, Thomas lihat tuh, Yesus berjalan di atas air. Lihat. Tapi ngapain? Thomas masih nggak percaya kalau tidak melihat. Saudaraku, ini kelemahan jiwamu dan jiwa saya. Kalau belum lihat, itu disuruh percaya nggak bisa. Ya saudara, beda dengan roh. Kalau roh itu Anda mendengar, Anda percaya, bisa tanpa melihat. Roh itu gitu. Tapi kalau jiwa enggak, harus lihat dulu, baru percaya. Karena itu saudaraku, walaupun saya berkhotbah berkali-kali, saudaraku jangan khawatir, Tuhan itu pasti tolong. Tapi kalau ada masalah, saya masih khawatir. Saya bingung. Padahal sudah berkali-kali lihat pertolongan Tuhan. Bukan sekali, berkali-kali lihat pertolongan Tuhan dan alami. Detik terakhir saya mau ke Pelidestruk, saudara, pernah waktu kecil ditolong Tuhan. Ya, jatuh kena dagu ini ditolong Tuhan. Ya saudara.
Tapi kalau disuruh percaya tanpa melihat masih susah. Kenapa ya? Nah, karena jiwa kita begitu. Ya saudara. Kalau khotbah itu enak, ya saudara. Saudara percaya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin, percaya. Tapi waktu kita menghadapi kenyataan, ya saudara. Waduh, sebab bukan karena imanmu, jiwamu itu tidak bisa percaya kalau tidak melihat. Dan semua janji Tuhan itu tidak bisa dilihat dulu awalnya. Ya, saudaraku. Saudaraku, kita ini sebenarnya disertai malaikat. Betul, disertai malaikat, saudara. Ya, saudara. Tapi saya suruh percaya Tuhan itu, malaikat itu menyertai kamu. Percaya, saudara. Pasti ini kalau ada kerumunan orang banyak demo begini, saudara takut. Kenapa, saudara? Padahal malaikat itu menyertai kamu. Sebab Anda jiwamu itu nggak bisa percaya kalau belum melihat. Maka anak buah Elisa namanya Gehazi. Wah, tempat dia tuh dikepung tentara banyak, saudara. Dirondok Gehazi. Wah, ini pasukan mengepung kita ini. Tapi Elisa tenang. Nah, Elisa berdoa, Gehazi melihat, ternyata gunung itu penuh dengan pasukan Tuhan. Orang Israel lawan Goliat, grogi semua, saudara. Daud kok tidak grogi? Daud tuh segini, lawannya gede segitu. Ya saudara. Nah, karena Daud jiwanya itu sudah bisa menaklukkan jiwanya. Ya saudara, kita akan belajar itu. Nah, saudara, ini yang dikhotbahkan pendeta hari yang minggu kemarin itu, ya saudara, Yusuf itu, ya. Yusuf umur 17 tahun mendapat visi dari Tuhan, ya, mimpi bulan dan bintang, bulan, matahari, bintang nyembah dia. Ya saudara, itu visi dari Tuhan. Nah, ketika dia cerita sama keluarganya, sama saudara-saudaranya, marah, kemudian Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur. Kejadian 42 ayat 21, mereka berkata seorang kepada yang lain, ini saudara-saudara Yusuf ya, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Ini sesak jiwanya, bukan ya saudara, jiwa ini. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesalahan itu menimpa kita. Sudah terima visi, dia akan dipakai Tuhan, dijual, stres. Kok bisa? Ya saudara, ini problemnya di mana? Padahal Tuhan sudah memberikan berapa kali mimpi? 2 kali mimpi akan dipakai Tuhan, jelas. Tapi begitu dijual, stresnya sama dengan kita, saudara. Odo, ya saudara. Nah, untuk mewujudkan visi daripada Tuhan, saudaraku, ini jiwa kita itu memang harus dimurnikan dulu melalui penderitaan. Ya saudara. Tanpa dimurnikan nggak bisa, saudara. Jadi Yusuf harus melalui penderitaan itu. Nanti kalau dia sudah menolong, sudah berhasil di Mesir, dia tidak membalas dendam karena jiwanya sudah diproses. Kalau jiwanya belum diproses, ngamuk deh. Disik, dulu kamu jual aku, marah ya. Ngerti ya saudaraku ya?
Petrus. Ini Petrus sama dengan Thomas, ya. Petrus itu dia melihat, bahkan dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau itu betul Engkau, suruh aku jalan di atas air. Jadi Petrus itu pernah, satu-satunya murid Tuhan yang pernah berjalan di atas air siapa? Petrus. Di atas air loh, saudara. Ini bukan sulapan. Ya, saudara. Ini berjalan di atas air. Nah, sewaktu di dalam pelayanannya, akhir dalam pelayanannya, dia pelayanan di kota Roma, saudara. Ya, di kota Roma. Nah, Roma pada waktu itu dikuasai oleh kaisar namanya Kaisar Nero. Itu benci orang Kristen. Dan Kaisar Nero itu bermaksud untuk membunuh Petrus. Ya, saudara. Dan ketika Petrus itu mau ditangkap, Petrus lari. Dia lari keluar kota Roma. Dia mau ditangkap, saudara. Kenapa dia lari? Dia takut. Takut. Padahal Petrus itu rasul, aduh, saudara. Dia jalan. Orang sakit kena bayangan, belum didoakan. Dia jalan, bayangannya kena orang sakit, sembuh. Dia alami secara dengan pengalaman pribadi, dia alami sendiri bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa keren. Dia alami sendiri. Tiba giliran mau ditangkap, dia takut. Loh, kenapa kok dia takut? Saudaraku, Petrus itu takut kalau dia disalib. Dia di penjara tidak takut, tapi kalau disalib dia takut. Sebab dia lihat orang disalib itu penderitaannya di luar batas. Ya, saudara. Nah, ketika dia mau keluar dari kota Roma, dia melihat Yesus gurunya itu masuk kota Roma, ketemu. Nah, Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, Kovadis, kemana engkau, Tuhan? Yesus berkata, aku mau masuk kota Roma, biar Nero yang salib aku. Wah, tersentak Petrus. Ya berarti sudah, stop di sini, jangan, biar aku yang disalib. Ya, saudara. Nah, ini saudara. Terus gimana? Dia minta disalib, tapi dia kepalanya di bawah. Dia berkata, aku tidak layak seperti guruku. Dari takut. Begitu ketemu Yesus, saudaraku, dia berubah. Dia berkata, jangan disalib seperti guruku. Biar aku disalib dengan kepala di bawah. Ya, saudaraku. Nah, tolong lagi, nggak bisa lagi. Nah, saudaraku, terus bagaimana dengan diri kita, saudara? Ini firman Tuhan, ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, kita memiliki satu kelemahan dalam jiwa, yaitu mau percaya kalau sudah melihat. Ya, saudara. Dan di dalam dunia ini kita pasti banyak penderitaan dan banyak problem. Kalau Anda tidak kuat, Anda bisa menyangkal. Bagaimana kita bisa kuat? Ini rumusnya, saudara. Tergantung rohmu. Ya, saudara. Kalau rohmu kuat, roh itu untuk apa, saudaraku? Untuk menanggung beban. Orang yang kuat rohnya, walaupun dia diterpa badai macam persoalan, saudaraku, dia goyah. Kata firman Tuhan begini, orang benar itu jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Ya, saudara.
Kata firman Tuhan begitu. Jadi tergantung roh kita. Semakin roh kita lemah, sekali jatuh ambruk. Makanya tergantung spirit kita ini. Ya, jadi spirit itulah yang kuat, itu yang membuat kita kuat. Ada orang yang, aduh susah kayak begitu, tapi tetap kuat. Apa yang kuat? Karena rohnya yang kuat. Ya saudara. Dan bagaimana supaya roh kita kuat? Supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam roh. Kalau kehancuran roh itu katakan orang yang patah semangat. Ya saudara, siapa yang bisa menolong lagi? Ya saudara, saudara saya katakan banyak orang belum berumur mati itu karena depresi. Ya saudara, saya lihat umurnya segini, saya lihat depresi. Jadi depresi itu bahaya sekali. Khawatir yang berlebihan. Dan supaya kita tidak khawatir yang berlebihan, itu maka spirit kita harus kuat. Karena yang menanggung beban beratmu itu adalah rohmu. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Saudara, bagaimana roh kita diperkuat? Yaitu kalau kita menerima namanya anugerah. Sebab anugerah itu kekuatan Allah. Ya saudaraku, kalau kita semakin banyak menerima anugerah, rohmu pasti kuat. Itu tidak ada jalan lain, saudara. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar atas kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudaraku, Yusuf ketika dia stres, roh Tuhan bicara sama dia. Ya, roh Tuhan berbicara. Berbicara apa, saudaraku? Berbahagialah kamu jika kamu sekarang menderita dijual. Ya saudara, umur 17 itu SMA, sudah lulus sama belum? SMA belum, SMA 2, ya. SMA kelas 2 dijual. Itu masih termuda sekali, dia sudah menanggung penderitaan dengan luar biasa. Karena spiritnya kuat. Dari mana spiritnya kuat? Saya yakin Roh Kudus bicara sama dia. Tidak apa-apa, kamu dijual. Ya saudara, demikian juga dengan kita. Kalaupun sekarang kita mengalami derita, saudaraku, Tuhan bilang tidak apa-apa. Ya, untuk apa? Rohmu kuat. Kalau rohmu kuat, kamu pasti bisa mengatasi problem di dalam jiwamu. Amin. Ngerti tidak, saudara? Ya, ini namanya tatanan. Ini cara Tuhan noto hidup kita ini. Ya, nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus terima namanya anugerah. Dan anugerah itu diberikan kalau orang rendah hati. Jadi orang yang sombong-sombong, orang yang arogan, orang yang selaku, waduh, itu tidak akan terima anugerah Tuhan. Itu benci orang sombong, tapi memberi belas kasihan kepada orang rendah hati. Memberi apa? Anugerah. Ya saudara. Dan ketika kita menghadapi problem yang sangat berat sekali, saudaraku, satu yang memberikan kekuatan yaitu anugerah. Ya saudara. Rendah hati itu gimana? Yang pertama, orang rendah hati itu tunduk kepada Tuhan. Yang pertama, saudara. Ya. Yang kedua, orang rendah hati itu menghormati orang yang lebih tua atau yang punya otoritas. Ya, saudara. Itu. Dan yang ketiga, orang rendah hati itu merendahkan diri terhadap yang lain.
Ya, nah ini yang paling susah. Kalau sudah sukses, uangnya banyak, punya kedudukan, cenderung mengatakan aku lebih baik daripada kamu. Ya, itu kecenderungan begitu. Maka kalau itu terjadi, itu timbul dalam hatimu, ingat, kamu ini debu tanah. Orang yang rendah itu juga debu tanah. Kekayaanmu 7 turunan tidak habis, aslinya kamu juga debu tanah. Jadi tidak usah merasa I'm better than other, itu tidak usah. Sama. Ibu-ibu di sini yang sudah tua-tua itu, saudaraku, sama dengan saya. Ya, saudara. Hormati orang yang lebih punya otoritas dan hormati orang yang lebih tua. Maka Anda akan diberikan anugerah. Dan anugerah itu akan memperkuat rohmu itu. Dan kalau rohmu kuat, Anda menghadapi segala macam persoalan begitu. Memang ada khawatir, tapi Anda tidak akan tergeletak. Bisa jatuh, tapi bangun. Amin. Tidak akan tergeletak, 12 surga. Ya, yuk kita bangkit diri. Ku dapat dalam
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk, saudara. Saudara, ada sedikit pengumuman sebelum nanti dilanjut pengumuman itu ya, saudaraku ya. Kita ada kerinduan itu melayani dalam pelayanan sosial, ya saudaraku. Sosial. Jadi pelayanan sosial itu adalah implementasi prakteknya firman Tuhan. Ya, jadi kalau firman Tuhan bilang kasih, terus prakteknya apa? Nah itu namanya pelayanan sosial. Ya, saudara. Nah, pelayanan sosialnya akan dimulai tanggal 14, ya saudara. Nah, September, tanggal 14 September, saudara. Nah, untuk kali ini, saudara, apa yang kita berikan kepada panti jompo itu sudah ada yang menyediakan, sudah ada, ya saudara. Tapi untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya itu, saudaraku, kita perlu untuk urunan, ya saudara. Yang mau loh ya saudaraku. Saya nggak mau gimana? Ya tidak apa-apa. Dan jangan minder kalau tidak mau. Waduh, aku minder ya, aku tidak kasih. Jangan minder saudaraku. Karena pelayanan sosial itu bukan pertandingan banyak-banyaknya duit. Ya saudara, bukan pamer uang. Yang penting saudara ikut mendukung, ikut serta juga nggak apa-apa. Paham ya saudaraku ya? Nah, pengumpulan uang nanti, dana itu yang untuk dibagikan atau untuk melayani mungkin panti jompo, panti sosial atau orang sakit yang membutuhkan itu akan dikelola oleh Ibu Lili dan Ibu Oe, saudaraku. Jadi aman, duitnya aman, jangan khawatir saudaraku. Nanti kita ngawasi. Jadi saudaraku. Ya, saya tekankan bagi yang belum ikut, saudaraku, Anda tidak usah minder, ya saudaraku, karena Anda tidak akan dididik. Oh, belum memberi, kan? Jangan, tidak, sama sekali tidak. Ya, dan yang memberi banyak, tidak usah arogan. Ya, tidak perlu arogan. Wah, saya sudah memberi banyak itu, berarti aku paling berjasa. Nah, ngerti ya saudaraku ya. Jadi ini kebersamaan. Ya, nah itu akan dikumpulkan mulai Kamis ini, mulai tiap Kamis, saudaraku. Tidak apa-apa. Kalau saya mau ngasih 10.000, tidak apa-apa. Kalau 1.000, tidak apa-apa. 200.000, tidak apa-apa. 50.000, tidak apa-apa. Semua diterima dengan ucapan syukur. Paham? Ya, saudaraku. Ya, jadi ikut apa? Ikut mempraktekkan firman. Ya, saudara, ini pelayanan sosial begitu. Ya, jadi tanggal 14, saudara yang mau ikut itu kumpul di sini jam 12. Ya, saudara, sudah ada transportasinya. Saudara datang aja membawa hati. Ya, saudara. Bahan di sini, saudara. Ya, cukup ya. Ya, saudara. Nah, sudah ya? Ada yang tanya enggak? Ada yang tanya? Nggak ada ya saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku mulai sekarang praktek tiap hari harus dapat namanya rema. Ya, rema itu Tuhan bicara dalam rohmu. Itu saudaraku. Setelah itu belajar lakukan. Ya saudaraku. Nah itu nanti saudara akan jadi Kristen yang dewasa. Ya. Mari Bapak Pendeta memberkati. Ya, shalom semuanya. Shalom. Semoga
semua diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita lihat beberapa pengumuman. Ya, menara doa di tempat ini setiap Kamis jam 11 siang. Bapak Ibu yang ada waktu bisa bergabung untuk ikut doa menara doa di tempat ini. Selanjutnya, ya, di sini juga ada ibadah setiap minggu. Ya, dari GBTK Tirtoyoso, karena mereka sedang membangun tempat ini dipinjam untuk ibadah. Jadi setiap minggu kalau Bapak Ibu kepingin ibadah, silakan ibadah di sini jam 9 pagi dan jam 5 sore. Ya, oke, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu semua. Mari ajak teman-teman, saudara-saudara yang lain untuk kita bisa ibadah bersama, melayani bersama, dan bertumbuh bersama di tempat ini. Mari kita mau berdiri bersama-sama, kita akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau mencintai kami, dan Engkau rindu kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan didik kami dengan firman-Mu, supaya semakin hari roh kami makin intim dengan Engkau, roh kami makin terhubung dengan Engkau, supaya apapun kesulitan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, biarlah roh kami bersuka cita, dan kami percaya Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan pasti menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Irwan yang sudah melayani kami. Tuhan terus tambahkan urapan Tuhan, biar roh hikmat dan roh wahyu Tuhan turunkan atas hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan makin diurapi Tuhan. Berkati juga untuk kegiatan-kegiatan kami, untuk kunjungan ke panti jompo, dan teman-teman kami yang sudah memberkati untuk acara ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan persekutuan doa kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, berkati semua yang melayani sore hari ini, baik kursi leader, singer, pemain musik, penerima tamu, penjemput, semua yang sudah melayani. Tuhan berkati semua. Berkati setiap persembahan yang sudah diberi, Tuhan Engkau berkati lipat gandakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Selamat malam sekalian. Terima kasih kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.